Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran kali ini, Dekus akan membahas tentang limit di ketahinggaan fungsi aljabar bagian yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dari simbol tak hingga, infinite, adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama matematika dan fisika. Tak hingga, tak berhingga, atau tak terhingga diberi simbol seperti ini. Nah, yaitu sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu itu bukan bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga. Suatu bilangan A kurang dari tak hingga untuk setiap A anggota bilangan real. Dan tak hingga sendiri bukan bilangan real. Karena tak hingga bukan sebuah bilangan, maka tak hingga itu tidak ganjil, tidak genap, dan juga tidak prima. Dalam Kamus Matematika Carol Vorderman, definisi tak hingga adalah tanpa batas, batas ukuran atau jumlah, tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Dalam kalkulus, karena alasan konsep limit, ada beberapa aturan tak hingga sebagai berikut. Suatu bilangan real ditambah tak hingga, hasilnya tak hingga. Suatu bilangan real dikurangi tak hingga, hasilnya min tak hingga. Suatu bilangan dikali tak hingga sama dengan tak hingga untuk bilangan positif. Ya, kalau bilangan positif dikali negatif tak hingga, negatif tak hingga. Bilangan negatif dikali tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Bilangan negatif dikali negatif tak hingga sama dengan tak hingga. 0 ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. 0 dikurang tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Tak hingga dibagi bilangan positif, hasilnya tak hingga. Negatif tak hingga dibagi positif, hasilnya negatif tak hingga. A dibagi tak hingga, suatu bilangan dibagi tak hingga, mau positif mau negatif, hasilnya 0. Ingat, ini adalah hasil pendekatan menggunakan konsep limit. Selain aturan untuk tak hingga, ada juga yang menentukan suatu bentuk tak tentu. Dalam kalkulus dikenal bentuk tak tentu, ya. Di antaranya adalah 0 per 0, tak hingga min tak hingga bagi tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Biasanya dalam suatu limit, kalau terjadi bentuk-bentuk tak tentu ini, harus dilakukan penyederhanaan. Kenapa ini dikatakan bentuk tak tentu? Kita misalkan 0 per 0 sama dengan suatu bilangan. Maka 0 sama dengan K kali 0. Nah, ini terpenuhi. K-nya sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. K-nya sama dengan 2, 2 kali 0, 0. K-nya negatif 5, negatif 5 kali 0, 0. Semuanya memenuhi, maka dia dikatakan bentuk tak tentu. Faham sampai sini tentang tak hingga dan tak tentu? Insya Allah. Nah, kita akan membahas tentang limit. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval a sampai tak hingga, maka limit x menuju tak hingga dari suatu fungsi fx sama dengan L, maknanya adalah
nilai fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x yang cukup besar. Itu definisi limit diketahinggaan. Penyelesaian limit diketahinggaan diantaranya adalah metode substitusi langsung. Limit fx, x menuju tahingga itu akan sama dengan f tahingga. Menggunakan aturan-aturan tahingga yang tadi disampaikan. Limit x menuju tahingga dari x ditambah 3. Tahingga kita substitusikan langsung x dengan tahingga. Tahingga ditambah 3 sama dengan tahingga. Limit x menuju tahingga dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 4. Kita substitusikan tahingga kuadrat ditambah 2 tahingga dikurang 4. Hasilnya tahingga. Begitu pula nomor 3. Limit x menuju tahingga. Akar x plus 2 ditambah akar 2x min 5. Sama dengan tahingga ditambah tahingga. Sama dengan tahingga. Tahingga ditambah tahingga bukan 2 tahingga ya. Tahingga tambah tahingga tetap tahingga. Paham sampai sini? Insya Allah. Kalau kita perhatikan di bentuk-bentuknya ya, itu bukan bentuk-bentuk tak tentu. Maka tidak perlu disederhanakan. Langsung bisa diselesaikan. Metode berikutnya adalah metode membagi dengan pangkat tertinggi. Misal kita akan mencari nilai limit x menuju tahingga dari 1 per x. Kita amati ketika x cukup besar, maka 1 per x akan semakin kecil. Sebagai contoh 1 per x-nya 10, berarti hasilnya 0,1. X-nya 100, 1 per 100 jadi 0,01. X-nya 10.000, 0,001. Semakin kecil. X-nya 1 juta, maka hasilnya 1 per 1 juta 0,000001. Nyatanya dengan mengambil X cukup besar, kita dapat membuat 1 per X sedekat yang diinginkan ke 0. Oleh karena itu, menurut definisi 1, kita mempunyai limit dari X menuju tahingga 1 per X akan mendekati 0. Kalau kita lihat dari gambar, perhatikan di sini mendekati tahingga. Ya, limit X menuju tahingga mendekati 0. Walaupun tidak sama dengan 0, ya. Maka dari sini kita dapat menggunakan teorema secara umum jika R lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional. Ya, positif R-nya, maka limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat R akan sama dengan 0. Limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat 3 sama dengan 0. Dan seterusnya. Mari kita bahas beberapa contoh soal. Tentukan nilai limit X menuju tahingga dari X kuadrat min 2X ditambah 3 dibagi dengan X plus 3. Kita perhatikan, kalau kita substitusikan langsung, pembilangnya tahingga, penyebutnya tahingga. Berarti tahingga dibagi tahingga. Ingat, tahingga dibagi tahingga merupakan bentuk tak tentu. Maka dalam limit pada saat substitusi langsung, menghasilkan bentuk tak tentu, maka harus disederhanakan. Nah, untuk bentuk pecahan ini, penyederhanaannya adalah dengan membagi dengan X pangkat tertinggi. Perhatikan di sini X pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Maka setiap unsur ini kita bagi dengan X pangkat 2. Bagi X pangkat 2, bagi X pangkat 2, bagi X pangkat 2. Ini pun sama, bagi X pangkat 2, ini pun dibagi dengan X pangkat 2. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian kita sederhanakan, ya, 1 dikurang, di sini berarti 2 per X ditambah 3 per X kuadrat, 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Gunakan teorema limit. Ya, ini teorema limit menggunakan sifat limit. Ini kita bisa dipecah jadi ke penyebut dan pembilang. Limitnya kita masukkan satu unsur-unsur satu per satu. Limit X menuju tahingga dari 1, 2 per X, dan
limit X menuju hingga dari 3 per X kuadrat. Menggunakan teorema limit yang limit X menuju hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Kita gunakan teorema limit ini, limit 1 ini sama dengan 1, 2 per X, X menuju hingga 0, 0, limit 1 per X pun 0, limit X menuju hingga dari 3 per X kuadrat pun sama dengan 0. Ini akan sama dengan 1 per 0. Ingat, dalam limit 1 per 0 itu akan sama dengan tak hingga. Nah, kita perhatikan pembilang X-nya pangkat 2, sedangkan penyebut X-nya pangkat 1. Pangkat X pembilang lebih besar dari penyebut menghasilkan nilai tak hingga. Paham? Insya Allah. Pembahasan soal berikutnya, kita substitusikan secara langsung menghasilkan tak hingga per tak hingga. Maka harus disederhanakan, yaitu dengan membagi X pangkat tertinggi. X-nya di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi limit 2 per X tambah 3 per X kuadrat, 3 ditambah 5 per X dikurang 2 per X kuadrat. Gunakan teorema limit 2 per X itu 0, 3 per X kuadrat juga 0, limit X menuju tak hingga dari 3 berarti 3, ini 0, ini 0. Jadi 0 dibagi 3, hasilnya adalah 0. Kita perhatikan, pada saat penyebut X-nya pangkat tertingginya lebih besar dari pembilang, hasilnya 0. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, tentukan nilai dari limit 3X pangkat 4 ditambah 2 dibagi 3 min 5X pangkat 4. Kalau kita substitusikan secara langsung akan diperoleh tak hingga per tak hingga. Bentuk tak tentu, maka harus disederhanakan dengan cara membagi dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Maka kita semuanya bagi dengan X pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan. 3 X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 berarti ini 3. 2 per X pangkat 4. 3 per X pangkat 4. Dan di sini 5. Gunakan teorema limit. Ya, ini berarti tetap 3 tambah 0 dibagi 0 dikurang min 5. Jadi hasilnya negatif 3 per 5. Bagaimana? Sangat mudah. Kita perhatikan pada saat X pangkatnya itu sama antara pembilang dan penyebut, X pangkat 4, di sini X pangkat 4, maka hasilnya adalah koefisien dibagi koefisien. Ya, ini 3, ini negatif 5. Negatif 3 per 5. Paham? Insya Allah. Jadi dapat kita simpulkan, ya, kita buat bentuk umum. Limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi fx berupa pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Misalkan M di sini adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan P adalah pangkat tertinggi dari penyebut, maka ada 3 rumusan. Jika M-nya lebih besar, jika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka hasilnya tak terhingga. Jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka nilai limitnya sama dengan 0. Dan jika pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, M sama dengan P, maka hasilnya adalah koefisien per koefisiennya, A1 per B1. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi kalau kita menggunakan rumus bentuk umum ini untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan. Pangkat 2, pangkat 3. Berarti besaran yang bawah. Kalau besaran yang bawah hasilnya betul 0. Terus limit X menuju tak hingga. Perhatikan, kita cukup lihat X pangkat tertingginya.
3x kuadrat dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan berapa? 9. X pangkat 4 plus bla bla bla. Penyebutnya paling tingginya adalah 6x pangkat 4 plus bla bla bla. Perhatikan, x pangkat 4, x pangkat 4 sama, berarti hasilnya koefisien per koefisien. 9 per 6 disederhanakan 3 per 2. Sangat mudah. Kemudian lihat nomor berikutnya, x menuju hingga 2x pangkat 4 itu 16x pangkat 4 plus bla bla bla. Ya, yang ini 3x dikali 5x kuadrat, 15x pangkat 3 plus bla bla bla. Perhatikan x pangkat 4, x pangkat 3. Pembilang pangkatnya lebih besar daripada penyebut. Berarti hasilnya betul, tak terhingga. Kemudian nomor 4. Limit x menuju hingga, perhatikan di sini. Ya. X min akar 9x, di sini akar x, ini akar x. Bagaimana caranya? Berarti pangkat tertingginya adalah akar x. Sama-sama akar x, berarti lihat koefisiennya. Jadi hasilnya akar 1 dikurang akar 9 dibagi akar 4 dikurang akar 1 sama dengan 1 dikurang 3 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan min 2 dibagi 1 negatif 2. Bagaimana? Sangat mudah. Mari kita bahas beberapa soal. Soal UN Matematika SMA IPA tahun 2009. Ya, kita lihat limit x menuju hingga di atas akar 5x dikurang akar 3x berarti x pangkat 1 per 2 tertingginya. Yang di bawah pangkat tertingginya x pangkat 1. Berarti lebih besar yang mana? Penyebut. Berarti jawabannya 0. Bagaimana? Sangat mudah. Soal SPMB tahun 2005. X menuju hingga. Kita lihat X pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya berarti negatif 2X dipangkatin 3. Negatif 8 X pangkat 3 plus bla bla bla. Dibagi dengan X kali 2X kuadrat. 2X pangkat 3 plus bla bla bla. Lihat X-nya pangkatnya sama, berarti hasilnya adalah koefisien per koefisien. Koefisien pembilang per koefisien penyebut negatif 8 bagi 2 sama dengan negatif 4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, ujian masuk bersama perguruan tinggi tahun 2008. Limit X menuju hingga. Perhatikan X pangkat tertingginya adalah untuk pembilang di sini ada akar X ya. Penyebut pun akar X berarti X pangkat 1 per 2 dan X pangkat 1 per 2. Berarti sama. Kalau sama, lihat koefisiennya. Berarti di sini akar 1 dikurang akar 2 dibagi akar 2 dikurang akar 1. Paham? Insya Allah. Sama dengan 1 dikurang akar 2 dibagi negatif 1 dikurang akar 2. Negatif 1. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya, 2017. Limit X menuju hingga. Kita perhatikan yang ada X-nya ini. Ya, berarti limit X menuju hingga dari 2 per X sama dengan berapa? Betul, sama dengan 0. Maka hasilnya ini 2 ditambah 2 per 2 ditambah 2 per 2 ditambah 0. 2 tambah 0, 2. 2 bagi 2, 1. 2 tambah 1, 3. Berarti 2 ditambah 2 per 3. Sama dengan 8 per 3.
Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya simak UI 2012. Limit X menjuta hingga 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 3X dipangkatkan 1 per X. Pertama caranya limit X menuju hingga. Di sini 5 pangkat 3X yang kita keluarkan. 5 pangkat 3X dikali, di sini berarti plus 1, di sini berarti 1 per 5 pangkat 2X. 5 pangkat 3X dibagi 5 pangkat 2X. Betul, 5 pangkat X. Pangkatkan dengan 1 per X. Limit X menuju hingga 5 pangkat 3X kita pangkatkan dengan 1 per X. Dikali 1 per 5 pangkat 2X ditambah 1 pangkatkan 1 per X. Limit X menuju hingga, yang ini berarti 5 pangkat 3 dikali limit X menuju hingga 1 per 5 pangkat 2X ditambah 1 pangkat 1 per X. Sama dengan 5 pangkat 3 adalah 125. Substitusikan X pangkat tahingganya 1 per tahingga berarti 0 ditambah 1 pangkat limit 1 per X sama dengan 0. Ya, 1 pangkat 0, 1 berarti 125 kali 1 sama dengan 125. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya masih simak UI tahun 2010. Nah, ini bentuk eksponen ya. Dari soal sebelumnya juga bentuknya eksponen. Mari kita kerjakan. X menuju hingga. Kita gunakan sifat eksponen. 2 pangkat X plus 1 berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Dikurang 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1. Dibagi dengan 2 pangkat X dibagi dengan 2 dikurang 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 ditambah 4 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat 1. Kita perhatikan yang paling besar pangkatnya yang mana? 2 pangkat X, 3 pangkat X, atau 4 pangkat X? Betul, 4 pangkat X. Oke, kita menggunakan rumus bentuk umum, ya, rumus cepat, rumus dekus. Di sini paling pangkat pembilang dan penyebutnya yang paling besar adalah 4 pangkat X dan 4 pangkat X. Berarti, lihat koefisiennya, yaitu 4 dibagi 1 per 4, sama dengan 16. Bagaimana? Sangat mudah. Kalau misalkan bentuk ini kita menggunakan pembagian dengan pangkat terbesar, yaitu 4 pangkat X, boleh kita coba ya. Sama dengan 2 kali 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X. Dikurang 1/9 3 pangkat X dibagi 4 pangkat X. Ditambah 4 pangkat X dibagi 4 pangkat X berarti 1. Berarti ini 4 kali 1. 1 per 2, 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X. 3 dikali 3 pangkat X dibagi 4 pangkat X. Ditambah 4 pangkat X dibagi 4 pangkat X kan 1. Jadi ini 1 per 4. Hasilnya limit ini kan 0. Dikurang 0 ditambah 4 dibagi limit ini 0. 0 dikurang 0 ditambah 1 per 4. 4 dibagi 1 per 4, 16. Sama-sama mudah. Paham sampai situ? Insya Allah. Konsep tentang limit di ketahinggaan fungsi aljabar bagian pertama sudah kita bahas. Saatnya mencoba penugasan terstrukturnya. Allah bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin
mahir. Silahkan dicoba, dicocokkan jawabannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Semoga kita sehat dan sukses selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.